Selamat datang di CD ke-24. Hari ke-24, saya salut terhadap Anda. Untuk itu saya sengaja berpakaian jas, lengkap dengan dasi, dengan sepatu untuk menghormati Anda. Walaupun mungkin Anda saat ini tidak melihat saya, Anda boleh bayangkan saya pakai jas lengkap untuk rekaman di sini karena saya menghargai tekad Anda untuk menyelesaikan sampai CD ke-24. Tibalah saatnya kita belajar secara ilmiah bagaimana membuat rencana yang masuk akal menuju impian kita. Dalam CD 1-23, Anda bukan sebetulnya hanya membuat rencana, tapi Anda sebetulnya sudah take action. Tanpa action, segalanya tidak ada. No action, nothing happen. When you take action, miracle happen. Bagaimana caranya kita makan gajah? Caranya sederhana. Kita harus punya gajahnya terlebih dahulu. Sama persis bagaimana kita mengejar impian. Kita harus punya impiannya terlebih dahulu. Kemudian, bagaimana cara makan gajah? Gajahnya harus dihentikan dulu, ditembak terlebih dahulu atau dimatikan terlebih dahulu. Sama persis, kita juga punya impian. Apa yang harus kita lakukan? Impiannya harus dipatenkan terlebih dahulu, ditulis terlebih dahulu. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Gajahnya. Kalau Anda sudah tahu gajahnya berada di mana dan kemudian Anda sudah dapatkan gajahnya dalam arti Anda hentikan ataupun Anda tembak atau Anda apapun, dimatikan supaya tidak bergerak-gerak. Demikian juga kalau impian kita terus bergerak, kita susah sekali untuk mendapatkan impian kita. Sekarang kita kepingin ini, besok kepingin kepingin ini, ganti terus dan kita akan jadi orang yang bingung. Untuk itu kita harus matikan dulu impian saya. Yes, ini keputusan saya. Kemudian gajah caranya bagaimana? Kemudian kita harus potong kecil-kecil. Kemudian kita harus juga punya tempat untuk menyimpan gajahnya sebelum kita makan habis. Persis seperti impian kita. Ketika kita punya impian besar, kita harus taruh impian besar kita. Dan kemudian kita potong menjadi kecil-kecil, taruh di tempat yang bisa kita lihat, yang aman, membuat impian kita bisa awet. Kalau gajah tadi kita potong kecil-kecil, mendadak bisa busuk juga. Demikian juga impian kita. Bisa jadi waktu kita potong kecil-kecil, tapi tidak disimpan di tempat yang baik, tidak ditaruh di tempat yang layak. Bisa mendadak impian kita jadi layu, tidak termotivasi lagi untuk mengejarnya. Dan kemudian, sudah pasti kalau orang ditanya bagaimana makan gajah, pasti 1 sendok demi 1 sendok, tetap dipotong kecil-kecil, dimakan kecil-kecil. Tapi kita butuh rencana yang lebih detail. Sehingga pada waktu kita potong kecil-kecil, kita taruh di tempat yang benar, kemudian kita bisa awasin. Apa impian Anda? Apa goal Anda? Apa misi Anda? Ini tugas. Kita rangkaikan jadi satu, sedemikian sehingga bisa kita tempel dan kita lihat. Setelah kita rangkaikan jadi satu dan semua yang sudah kita potong kecil-kecil selama 23 hari, sekarang kita akan satukan, jadi kita tahu bentuknya, bahwa sebetulnya saat ini kita sudah mulai memotong gajah-gajahnya, impian-impian kita. Sekarang tugasnya begini, sebelum CD ini dilanjutkan, Anda matikan terlebih dahulu CD ini, Anda harus cari terlebih dahulu karton yang besar, kemudian dengan karton yang besar, Anda butuh spidol warna-warni, silakan Anda catat dulu di buku sukses Anda. Nanti Anda selesai ini, Anda lakukan, tulis misi hidup Anda di atas karton, yang paling atas karton, misi hidup Anda. Setelah misi hidup Anda di paling atas, Anda desain supaya cukup masuk semua. Kemudian yang sebelah kanan, itu adalah toward value Anda, nilai-nilai yang Anda kejar. Dan di sebelah kanan ini, yang Anda kejar ini, misalnya, nomor 1 yang paling penting dalam hidup saya adalah saya merasa bahagia. Silakan. Saya merasa unggul. Saya merasa saya harus penting. Saya merasa penuh petualangan. Cinta kasih. Kesehatan. Apapun yang Anda pentingkan dalam hidup ini. Taruh di sebelah kanan yang sudah Anda kerjakan. Kemudian aturannya di bawahnya ditulis. Anda tulis 6 yang paling penting dalam hidup Anda. Misalnya, saya paling penting keluarga. Keluarga harmonis. Kapan saya merasa keluarga saya harmonis? Aturannya ditulis. Kapanpun kalau saya melakukan begini, dibuat yang semudah mungkin, masih ingat? Tulis tugas Anda dirangkum jadi satu. Kemudian yang sebelah kiri, di bawah purpose of life Anda atau misi hidup Anda yang paling atas, sebelah kiri di sebelah kirinya karton,
tepat di bawah purpose of life Anda yang di tengah. Sebelah kiri adalah away value Anda yang Anda hindarin. Oh, saya merasa tidak berdaya, saya merasa miskin, Pak. Sekali lagi itu sebetulnya semua perasaan, dan itu relatif, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kemudian buat sesulit mungkin. Kalau saya terus-menerus melakukan begini, baru saya merasa miskin. Kalau saya tidak bisa memberikan yang ini, berarti saya merasa miskin. Seperti itu, tulis 6, silahkan sampai ke bawah. Kemudian, di bawah away value yang Anda hindari dan toward value yang Anda kejar tadi nilai-nilainya, di tengah persis Anda tulis identitas Anda. Saya adalah orang yang begini-begini, yang mempunyai kualitas sikap. Boleh Anda perbaiki, tapi ini kita akan tempel terlebih dahulu. Jadi Anda bisa lihat dan menjadi tugas Anda untuk memasang dan melihat minimal dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Anda lihat setiap hari yang goal Anda tulis ini. Pak, lah kalau saya pergi tur bagaimana? Anda boleh foto dan Anda boleh taruhkan di handphone Anda. Ataupun Anda bisa masukkan ke komputer Anda. Silakan, Anda tetap harus lihat tiap hari. Kemudian karton tadi setelah di bawah toward dan away value Anda di tengah, tulis identitas Anda. Di sebelah kiri tulis pertanyaan yang membuat Anda akan fokus kepada hal-hal yang semangat. Tulis doa Anda. Pertanyaan masih ingat? Apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Kemudian yang kedua, apa yang saya pelajarin dari atau karena kejadian ini yang membuat saya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih segalanya. Kemudian yang ketiga, lalu apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik, orang banyak jadi lebih baik dan direstui Tuhan. Selesai Anda tulis itu, Anda tulis doa Anda setiap harinya apa? Mungkin bisa jadi hampir sama dengan purpose of life ataupun identitas Anda, baik-baik saja. Kemudian tulis 12 perbuatan luhur Anda di karton itu. Di bawah sebelah kiri, bagian sebelah kiri dari identitas Anda, 12 perbuatan luhur yang ingin Anda lakukan setiap hari. Kemudian yang sebelah kanan, Anda tulis minimal 4 goal. Silakan, kalau masing-masing mau 1 goal dari 6 wilayah kehidupan Anda boleh. Anda boleh ambil 1 goal 1 tahunan Anda yang di bawahnya sudah ditulis alasannya. Misalnya, saya goal untuk keluarga harmoni saya ini goal, beda dengan mission. Kembali lagi, goal harus spesifik. Saya dengan senang hati, dengan gembira, sebutkan nama Anda, saya Tung Desembaringin, saya siapa, dengan senang hati, dengan gembira, sudah mencapai, misalnya penghasilan Anda sekian atau lebih, pada tanggal sekian atau lebih cepat. Kenapa? Perlu sekali, alasannya, 1, demi orang tua yang saya cintai, demi anak-anak yang saya cintai, apapun yang Anda merasa sangat punya alasan sangat kuat, silakan tulis. Itu. Kemudian Anda harus tempel. Boleh pakai spidol warna-warni buat yang indah. Jadi inilah yang menjadi momen baru dalam hidup Anda. Saya juga melakukan hal yang sama. Saya tempel bukan hanya 3 bulan, setahun bahkan. Dan itu mengingatkan saya kepada nilai-nilai yang saya punyai. Mengingatkan saya kepada siapa saya, identitas saya, apa purpose of life saya, doa saya seperti apa, seni bertanya seperti apa, dan goal saya seperti apa. Ini tugasnya. Begitu Anda selesai ini adalah tugas. Kemudian berikutnya, tulis di buku sukses Anda ingin melakukan perbuatan baik apa. Setelah selesai ini, silakan. Anda mau amal, Anda mau memuji orang, Anda mau melakukan apa, lakukan perbuatan suatu hal yang baik, yang menyenangkan hati orang lain tanpa mereka duga. Karena dengan kita banyak amal, sebetulnya rezeki mengalir kepada kita jauh lebih banyak. Itu tugas keduanya. Kemudian tugas ketiga, yaitu Anda luar biasa. Anda sekarang juga tepuk bahu Anda sendiri. Katakan, terima kasih teman, Anda hebat. Silakan sekarang juga tepuk bahu Anda. Katakan, terima kasih teman, Anda hebat. Dan tugas ketiga ini, yaitu Anda lakukan suatu hal yang membuat Anda menjadi senang. Apapun dalam arti yang positif. Entah mungkin habis ini Anda mentraktir diri Anda, makan tapi secukupnya. Atau mungkin beli baju satu yang indah untuk hadiah Anda. Atau Anda belikan Anda minyak wangi yang Anda selama ini impikan. Sekali lagi yang dalam jangkauan Anda, karena Anda sudah berhasil melewati 24 CD ini dengan luar biasa dahsyat, komitmen yang sangat-sangat saya akui. Salut. Anda adalah mungkin 0,3% orang dari dunia yang mampu menyelesaikan. Dan pasti dengan menyelesaikan ini, saya yakin Anda pasti lebih baik. Dan tentu saja menyelesaikan CD ini bukan hanya sekarang sekali. Anda boleh ulangi. Bahkan saya setel CD-nya Anthony Robbins pun, satu seri bisa sampai
10 kali, ada yang sampai 56 kali. Jangan tanya, saya terus ulangi-ulangi yang saya anggap positif, kenapa tidak? Anytime. Bapak Ibu kepengen mengulangi, silahkan ulangi. Boleh diulangi 1 seri lengkap, atau fokus kepada 4 dulu, fokus pada 3 dulu, komitmen 3 lagi. Atau yes, saya cuma 1 persatu kok, saya mau ingat yang bagian-bagian ini. Boleh, silahkan Anda ulangi. Tapi yang jelas tugas ketiga ini, karena Anda sudah dahsyat menyelesaikan 24 CD ini, belikan something yang membuat Anda merasa nikmat. Atau mungkin Anda spa, atau mungkin luluran, mungkin ke salon, mungkin manjakan diri Anda. Takes time, ambil waktu, renungin, hargain diri Anda. Anda sudah melakukan suatu hal yang sangat dahsyat. Ini PR-nya. Dan kemudian, secara sistematis, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sehingga rencana kita jauh lebih masuk akal menuju ke arah yang kita impikan. Silakan keluarkan buku sukses Anda. Tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan saya ini sekarang juga. 1. Siapa orang yang sudah sukses di bidang yang Anda ingin kerjakan? Silakan dijawab. Saya pengen jadi developer, Pak. Siapa developer yang sukses? Saya pengen jadi pembicara, Pak. Siapa pembicara yang sudah sukses? Saya kepengen ahli neurolinguistic programming, Pak. Siapa yang sudah sukses di bidang ini? Saya pengen ahli hipnotis, Pak. Siapa yang sudah sukses? Silakan. Sekali lagi, ilmu adalah banyak sekali. Jadilah master di dalam hidup ini. Dan terus, konsep master adalah terus meningkatkan diri dan belajar terus. Dan untuk itu, misalnya Anda kepengen, yes, saya pengen punya galangan kapal. Saya pengen punya restoran. Siapa orang yang sudah sukses di bidang yang Anda ingin kerjakan? Tolong dijawab, pertanyaan nomor 1. Kemudian, tulis, kapan akan saya hubungin untuk minta belajar? Dengan cara tentu menguntungkan yang bersangkutan terlebih dahulu. Kalau enggak, tidak relevan kenapa orang tadi mau membantu Anda. Kapan akan saya hubungin? Silakan untuk minta belajar. Dulu ketika saya menjawab pertanyaan ini, waktu saya tulis, siapa orang yang sudah sukses di bidang yang saya ingin kerjakan dan membuat saya menuju ke arah yang saya impikan? Anthony Robbins. Oke. Kapan saya akan hubungi untuk minta belajar? Sekarang juga saya daftar semua seminarnya dia. Pasti menguntungkan untuk dia, karena saya ikut seminarnya dia. Dan supaya dia bisa mengajar saya jauh lebih private, apa yang harus saya lakukan? Saya bawa begitu banyaknya orang, saya kenalkan kepada begitu banyaknya orang, bahwa teknologinya bermanfaat, sehingga dia sangat senang. Karena saya bawa lebih dari 2.000 orang untuk datang di seminarnya dia selama 4 tahun. Sekarang yang kedua, sumber daya apa yang kita perlukan untuk mencapai apa yang kita inginkan? Tolong ditulis. Oh, saya butuh uang, Pak, sekian. Saya butuh apapun, silakan. Saya butuh alat ini, Pak. Saya butuh ini. Saya butuh ini, silakan. Sumber daya apa yang kita perlukan untuk mencapai yang kita inginkan? Silakan ditulis. Oke, sekarang nomor 3. Apa yang mau kita berikan untuk mencapai apa yang kita inginkan? Anda mau memberikan apa? Sebagai timbal baliknya. Untuk mencapai yang Anda inginkan. Silakan ditulis. Waktu Anda, energi Anda, uang Anda, komitmen Anda, janji tertulis Anda, janji notarial Anda. Yang keempat, siapa yang bisa membantu kita? Kita tidak perlu harus pakai tenaga kita sendiri, tidak perlu pakai uang kita sendiri. Kalau kita punya, kenapa tidak? Tapi tidak perlu juga kita pakai keahlian kita sendiri. Kalau bisa, kenapa tidak? Tapi kita bisa minta bantuan dari orang-orang yang sudah ahli di bidang yang kita bukan ahlinya. Jadi yang keempat, siapa yang bisa membantu kita? Silakan ditulis. Supaya rencana Anda jauh lebih masuk akal. Sekali lagi, goal boleh tidak masuk akal. Tapi kalau rencananya masuk akal, mendadak goalnya jadi masuk akal. Pada waktu saya tidak pernah jadi pembicara di tahun 2001, kemudian saya mencanangkan di bulan Agustus, tong Desember ingin menjadi pembicara yang terbaik di Indonesia. Dengan memberikan ilmu-ilmu yang paling dahsyat, yang paling street smart, yang paling bermanfaat. Goal tersebut sebetulnya tidak masuk akal karena saya belum pernah jadi pembicara. Tapi ketika rencananya, saya belajar terlebih dahulu dari Anthony Robbins, pembicara terbaik di dunia, pelatih sukses nomor 1 di dunia. Mendadak goal saya jadi masuk akal. Kemudian saya potong kecil-kecil. Kalau begitu saya butuh bantuan apa? Saya butuh biaya berapa? Apa yang mau saya berikan untuk mendapatkan ini? Caranya bagaimana? Daftar terlebih dahulu. Ngikutnya kapan? Dan setelah itu terjadi, ketika saya pulang di Indonesia, mendadak majalah marketing menulis saya sebagai pembicara terbaik di Indonesia, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Wajar saja karena rencananya masuk akal dan saya jalanin rencananya. Kemudian setelah Anda tulis siapa yang bisa membantu kita untuk mencapai goalnya, kapan akan Anda hubungi? Waktu itu saya menulis siapa sih yang bisa membantu saya termasuk cara permodalan. Oh, saya punya teman yang punya leasing company yang luar biasa besar.
700 cabang. Kenapa tidak? Saya minta bantuan. Kapan akan saya hubungi? Sekarang juga. Ya sudah, langsung saya hubungi. Saya minta bantuan, saya minta ketemu dan saya memberikan benefit kepada yang bersangkutan. Ini training yang luar biasa. Ketika saya belajar, saya bisa memberikan training kepada perusahaan beliaunya gratis. Akhirnya beliaunya, terus kemudian saya bilang, bahwa ini tidak ada orang yang mau ikut. Hanya saya yang di Indonesia baru mau ikut. Karena bayarannya mahal. Dia dengan santai ngomong, saya bantu. Wow. Itu satu pengalaman nyata yang luar biasa. Baru effort pertama mendadak dapat bantuan. Kemudian sebagai gantinya saya berikan training kepada perusahaan beliau ini sudah lebih dari 25 kali secara gratis. That is. Kemudian, ini kapan Anda hubungi? Tulis. Yang kelima, keterampilan apa yang harus saya punyai untuk mencapai impian saya? Apapun impian Anda. Tulis, silakan. Apa keterampilan yang harus Anda punyai? Contohnya pada usaha kepengen menjadi pembicara yang terbaik, sudah pasti keterampilan berbicara di depan umum. Kemudian harus punya subject mastery, saya harus mempunyai hal-hal yang saya sangat kuasai untuk bisa saya sampaikan. Kemudian keterampilan apa lagi? Harus keterampilan mengorganize seminar, keterampilan menjual seminar. Saya belajar keterampilan mengolah vokal, keterampilan nafas, keterampilan membuat dirinya berenergi supaya kuat dan kuat. Bahkan saya sempat belajar, saya panggil guru dari IKJ untuk datang ke rumah saya 1 hari 2 jam terus. Karena saya komitmen untuk belajar sampai keterampilannya saya miliki. Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah Anda keterampilan apa yang Anda tulis? Silakan tulis. Pertanyaan berikutnya, kapan saya akan belajar dan kapan saya akan menguasainya? Tulis, tahun ini saya akan belajar ini, tahun ini saya akan belajar ini, tahun depan saya belajar ini, bulan ini saya belajar ini, hari ini saya belajar ini. Saya akan tulis kapan akan belajar dan kapan Anda menjadi menguasainya. Yang keenam, kebiasaan apa yang harus saya miliki? Dan kapan akan saya mulai? Silahkan tulis. Misalnya saya kebiasaan terus belajar, baca buku, minimal sehari 10 menit. 10 menit, kenapa tidak? Kebiasaan belajar tentang keuangan. Kebiasaan setahun minimal 2 kali ikut seminar baru. Bisa 4 kali, bisa 8 kali, kenapa tidak? Kebiasaan open mind. Apapun. Kebiasaan ngomong baik terhadap orang lain. Kebiasaan membina hubungan yang akrab. Silakan tulis. Dan kapan mau memulainya? Kebiasaan berdoa, kebiasaan pemenang yang sudah Anda. Mungkin itu yang perlu Anda tulis lagi, kenapa tidak? Dan tulis paragraf. Kenapa Anda harus mempunyai kebiasaan ini? Saya harus mempunyai kebiasaan ini karena kebiasaan ini akan menghasilkan begini. Karena kalau saya tidak punya kebiasaan ini, ruginya apa? Silakan tulis 1 paragraf. Kemudian yang ketujuh, kebiasaan apa yang harus saya buang untuk mencapai yang saya inginkan? Kapan mau saya buang? Terserah. Kebiasaan menunda, Pak. Oke, sebetulnya sekarang hari ini saya master. Masih ingat? Master penundaan. Saya tunda sih, tapi yang saya tunda yang tidak penting. Silakan. Kebiasaan boros, Pak. Tidak menyisihkan uang untuk diri sendiri. Kebiasaan merasa paling pintar, Pak. Tidak pernah mau belajar lagi. Kebiasaan mengeluh. Kebiasaan memandang hal-hal yang negatif, ngomong negatif. Mestinya kalau Anda sudah menjalankan 10 hari berturut-turut seperti yang saya minta di CD sebelumnya, hari ini saya yakin Anda jauh lebih positif dibanding sebelumnya. Itu namanya puasa, ngomong jelek. Jadi kita harus diet gitu ya, dan kita ngomong yang positif. Membuat kita jauh lebih semangat. Silakan, apa kebiasaan yang Anda buang? Kapan Anda mau buang? Oke, sekarang tulis 1 paragraf. Kenapa kebiasaan tersebut harus dibuang? Ruginya apa kalau tidak dibuang? Nikmatnya apa kalau dibuang? Silakan tulis 1 paragraf. Oke, sekarang yang ke-8. Apa yang mau saya korbankan dalam mencapai apa yang saya impikan? Ini lebih dari yang Anda berikan. Contoh, pada waktu saya mengejar impian saya di awal, saya tahu bahwa hidup penuh prioritas. Saya tidak memungkinkan untuk mengejar impian saya saat itu dan harus terus bersama dengan keluarga saya. Saya putuskan, yes, saya korbankan waktu dengan anak-anak saya, tapi tidak untuk selama-lamanya. Ini saya korbankan dalam waktu 1 tahun di awal karir saya, 2 hari setiap bulan untuk anak saya.
Tapi tahun berikutnya 4 hari, tahun berikutnya 8 hari 1 bulan dengan keluarga saya. Apa yang mau Anda korbankan? Bahkan ini lebih berat lagi. Waktu saya mau ikut seminar Anthony Robbins, saya juga sampai jual tanah saya. Rumah belum punya, tanah saya jual untuk ikut. Pinjam lagi. Ini yang saya korbankan untuk mencapai yang saya inginkan. Termasuk karir saya di dunia perbankan. Yang pada waktu saya ditawar, habis di BCA, masuk ke Lipo Group, kemudian ditawar di Citibank. Terpaksa, karena saya mengejar impian saya. Kadang yang dikorbankan bukan sesuatu hal yang sudah ada, tapi yang akan ada. Mungkin saya bisa berkarir di bank, tapi saya tidak menjadi hari saya ini. Mungkin saya pada waktu ditawarin oleh satu perusahaan rokok. Problemnya saat itu saya tidak merokok, dan sampai hari ini saya tidak merokok, malah mengajarin orang berhenti merokok. Gajinya sangat besar. Mungkin bisa menjadi jalur karir saya, juga saya korbankan. Tawarannya saya korbankan, godaan-godaan untuk keluar dari jalur yang saya inginkan, saya korbankan. Oke, yang ke-8 ini silakan dijawab. Kira-kira apa yang mau saya korbankan dalam mencapai yang saya impikan? Sekali lagi, tentu saja tidak untuk selama-lamanya, kita bisa berubah di waktu di mana kita mulai mencapai impian kita. Silakan tulis, go! Oke, sekarang yang ke-9 yang sudah Anda kerjakan di CD yang membahas tentang keuangan. Sedang tulis juga di sini berapa persen penghasilan dari saya yang saya janji akan saya masukkan ke investasi yang aman dan tidak akan saya ambil selamanya. Sedemikian sehingga investasi yang aman ini bisa menghasilkan yang cukup untuk membiayai financial dream saya. Silakan. 10%, 20%. Pak, penghasilan saya kecil. Kalau semakin kecil mestinya persentasenya semakin besar. Kalau enggak, Anda tidak kaya-kaya. Silakan tulis. Go. Yang terlintas saja, berapa persen? Silakan tulis. Kemudian, yang ke-10. Tulis, hadiah apa yang akan Anda anugerahkan ketika Anda mencapai yang Anda impikan, apapun. Satu hadiah yang tidak membuat Anda jadi negatif, satu hadiah yang membuat Anda jadi lebih positif dan lebih baik adanya. Silakan, apapun, tulis satu hadiah. Yes, kalau saya mencapai yang saya inginkan ini, saya tambahin saya hadiah seperti ini. Saya akan traktir diri saya keliling Eropa, boleh aja. Tapi yang jelas pada waktu Anda mengejar impian ini, Anda harus menikmatin karena ini sesuai dengan misi Anda. Jadi hidup Anda bukan terpancing, ya kalau saya sukses baru nikmat. No, belum sukses pun juga nikmat karena sudah belajar prosesnya. Dan karena Anda mengejar impian Anda, misi Anda bangun tidur pun sudah nikmat. Tapi ketika mendapat hasil, nikmat sekali. Ini asosiasi yang sempurna. Dan inilah hadiah yang untuk Anda. Ketika Anda mencapai ini, Anda sisihkan dari sebagian income Anda. Untuk beli apa, untuk apa, silakan. Karena Anda sudah komitmen untuk belajar juga. Jadi Anda yang nomor 5 tadi, keterampilan apa yang harus saya punyai, ilmu apa yang harus saya punyai, Anda sudah komitmen untuk belajar. Berarti Anda sudah mengalokasikan uang untuk belajar. Seperti yang dikatakan Benjamin Franklin, 1 rupiah masuk di kepala saya atau 1 sen masuk di kepala saya akan kembali ribuan kali atau jutaan kali di kantong saya. Anda sudah melakukan investasi untuk leher ke atas dan Anda terus janji untuk terus belajar. Itu sudah Anda lakukan. Anda harus sisihkan juga untuk sebagian untuk terus belajar. Hanya yang 10 ini Anda juga harus janji untuk menikmati hidup. Baik dalam pada waktu mengejar prosesnya, juga ketika mencapai. Ketika Anda mencapai yang Anda impikan, bagaimana Anda tahu bahwa goal Anda tercapai? Anda tulis, saya tahu kalau goal saya tercapai ketika begini-begini. Sekali lagi ini goal. Kemudian, oke, saat itu saya akan berikan saya hadiah seperti ini. Jadi Anda akan jauh lebih termotivasi dan Anda berhak menikmati karunia Tuhan. Demikian, ini adalah awal dari perjalanan Anda untuk menempuh hidup baru Anda menjadi lebih baik,
sudah melakukan revolusi terhadap hidup, life revolution. Saya bangga Anda menyelesaikan semuanya, dan termasuk tugas hari ini juga harus Anda selesaikan. Untuk itu, mari kita tantang diri kita masing-masing untuk menjadi master di dalam hidup kita. Hidup dalam impian kita. Terus maju. Apapun yang terjadi, kita terus maju menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan senang hati ketika terjadi perubahan-perubahan dalam hidup Anda menjadi lebih baik, silakan kirim email di tongdewe@dahsyat.com seperti yang tertera di cover dari CD-CD ini. TUNG. Nama saya Tung. Dewe Delta Whiskey @dahsyat.com DAHSYAT.com. Saya senang menerima cerita-cerita Anda, atau Anda juga boleh kirim SMS kisah kesuksesan Anda di handphone kantor saya 08111638773. Saya ulangi, 08111, satunya 3 kali, 63873. Saya tunggu kisah sukses Anda. Sebagai catatan, yang terakhir, bila Anda ingin ikut seminar-seminar saya, Master Breakthrough, Sales and Marketing Revolution, Business Revolution, ataupun Life Revolution itu sendiri, Financial Revolution, dan atau Anda ingin mengundang saya sebagai pembicara di seminar-seminar perusahaan Anda untuk membangkitkan motivasi atau memberikan cara-cara yang terbaik untuk merubah perusahaan Anda mengalami kemajuan yang dahsyat, Anda boleh cek di website saya www.dahsyat.com, atau boleh juga panggil melalui telepon 021 547 6677. Saya ulangi, 021 547 6677. Saya Tung Desa Waringin mengucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677. 021 547 6677. 021 547 6677. Atau klik di www.dahsyat.com.